Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita akan melanjutkan belajar matematika kita ya di kelas 8 semester 1 ini tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Masih bersama saya Ibu Khalifatur Rasidah. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan masih membahas tentang KD 3.1, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, pada pertemuan kali ini akan kita fokuskan pada contoh permasalahan pola bilangan, barisan dan deret aritmatika dan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh yang pertama ini anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada pola persegi yang dibuat dari batang korek api. Pada persegi yang pertama itu terdiri dari 4 batang korek api. Kemudian persegi yang kedua ini ada 12 batang korek api, ini bisa kita hitung ya anak-anak. Kemudian persegi yang ketiga ada 24 batang korek api. Nah, berapakah banyaknya batang korek api pada pola ketujuh? Perhatikan anak-anak, pada barisan persegi ini kalau kita buat dalam bentuk barisan bilangan seperti ini anak-anak, 4 12, dari 12 menjadi 24, maka perhatikan dari 4 menjadi 12, ini ditambah 8, kemudian dari 12 menjadi 24 ditambah 12, berikutnya ditambah 16, berikutnya berarti ditambah 20, ditambah 24, ditambah 28, maka pada pola ketujuh banyaknya batang korek apinya adalah 112. Berikutnya segitiga berikut tersusun atas batang-batang lidi. Jadi saya punya gambar segitiga yang tersusun atas batang-batang lidi. Kita perhatikan anak-anak. Pada pola yang pertama ini kita lihat, pada pola yang pertama ada 3 batang lidi. Kemudian pada pola berikutnya ada 9 batang lidi. Pola berikutnya ada 18 ya. Nah, ini anak-anak pola bilangannya bagaimana barisannya ini? Dari 3 menjadi 9 ditambah 6, dari 9 menjadi 18 ditambah 9, maka berikutnya adalah ditambah 12, ditambah 15, ditambah 18, ditambah 21, sehingga pada pola barisan yang ketujuh maka banyak batang korek apinya adalah 84. Berikutnya contoh yang ketiga, suatu tumpukan batu bata terdiri atas 15 lapis. Banyak batu bata pada lapis paling atas. Jadi kalau saya punya tumpukan batu bata kemudian ada 15 tumpukan ya anak-anak ya. Nah, pada lapis paling atas, nah pada tumpukan yang paling atas itu ada 10 buah. Di bawahnya ada 12 buah. Di bawahnya lagi ada 14 buah. Dan seterusnya sampai barisan yang paling bawah, yaitu lapis ke-15. Berapa banyaknya batu bata pada lapisan yang paling bawah atau lapis ke-15? Perhatikan anak-anak. Pada soal diketahui tumpukannya ada 15, berarti N-nya ada 15. Kemudian batu bata pada lapisan paling atas atau tumpukan ke-15 itu adalah 10. Kemudian batu bata pada lapis di bawahnya ada 12, berarti 14-nya ada 12. Kemudian pada lapisan di bawahnya lagi
berarti U13 ada 14 batu bata. Maka berapakah jumlah batu bata pada lapisan paling bawah atau suku pertamanya? Pada soal tadi, suku ke-15 atau tumpukan bata ke-15 jumlahnya ada 10, tumpukan bata ke-14 ada 12, sehingga beda dari barisan itu adalah negatif 2. Beda itu diperoleh dari suku ke-15 dikurangi suku ke-14. Jadi 10 dikurangi 12 sama dengan negatif 2. U15 atau suku 15 adalah 10. Kita ingat rumus barisan aritmatika, UN adalah A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Maka A suku pertama ditambah 15 ini N dikurangi 1 dikalikan bedanya negatif 2. Maka A ditambah 14 dikalikan negatif 2 sama dengan 10. A ditambah negatif 28 sama dengan 10, atau A nya berarti 10 ditambah 28. Jadi tumpukan batu bata yang ada di lapisan paling bawah jumlahnya adalah 38. Berikutnya soal yang nomor 4. Dalam ruang pertunjukan di baris paling depan, jadi kalau anak-anak pernah nonton di bioskop gitu ya, di sinema, itu kan ada jajaran kursi-kursi ya. Nah, di barisan paling bawah sendiri misalnya ini ada 18 kursi. Baris di belakangnya selalu tersedia satu kursi lebih banyak. Jadi di belakangnya itu ada 19 kursi, 20 kursi, dan seterusnya. Jika di dalam ruangan itu ada 12 baris, maka berapakah banyaknya kursi seluruhnya? Berarti kalau kita buat istilahnya penjumlahan biasa begitu, yang pertama ada 18 kursi, berikutnya ada 19 kursi gitu ya, ditambah ada 20 kursi dan seterusnya. Nah, kalau kita buat kita selesaikan soal ini dalam soal barisan atau deret aritmatika, maka U1 nya 18, baris di belakang 1 lebih banyak, maka bedanya adalah 1. Nah, berapakah jumlah seluruh kursi dalam gedung itu jika barisnya adalah 12? Maka N nya ada 12 anak-anak. Di jumlah karena ada 12, maka N nya ada 12, maka jumlah 12 baris itu adalah, kita ingat rumus dari deret aritmatika atau jumlah suku-suku pada barisan aritmatika adalah N per 2 dikalikan 2 kali A ditambah N dikurangi 1B. N nya 12 berarti 12 dibagi 2 dikalikan 2 kali 18 ditambah 12 dikurangi 1 kali 1, maka hasil terakhirnya 6 kali ini ya anak-anak ya, 6 kali 47 282. Berikutnya soal nomor 5, ini kita masuk ke barisan geometri. Misalnya suatu bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap menit. Anak-anak sudah belajar biologi ya. Bakteri itu ada yang membelah diri, berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Nah, bakteri ini membelah diri menjadi 2 setiap menit. Jika banyaknya bakteri semula ada 6, maka banyaknya bakteri setelah 5 menit ada berapa? Bakteri mula-mula ada 6, membelah menjadi 2, maka rasionya kalau dia barisan geometri rasionya adalah 2. Banyak bakteri setelah menit ke-5. Perhatikan di sini menit ke-0 juga dihitung. Ya. Maka suku ke-6-nya, suku ke-5 karena 5 menit, tetapi karena istilahnya menit ke-0-nya dihitung, maka sukunya menjadi suku ke-6. Sehingga jumlah bakterinya memenuhi rumus barisan geometri. Berikutnya yang nomor 6,
Dalam setiap 20 menit, amuba membelah diri menjadi dua. Jika mula-mula ada 50 amuba, berapa banyak amuba selama 2 jam? Nih, banyak amuba mula-mula adalah suku pertamanya 50, kemudian rasionya R-nya 2. 2 jam itu berarti 120 menit. Ya, anak, karena tadi amubanya membelah setiap 20 menit. 120 menit itu maka N-nya 1, karena awal kita hitung pada saat posisi amuba 0 di 0, angka 0 atau 50 amuba, kemudian ditambah 120 dibagi 20 itu 6, sehingga N sama dengan 7. Maka banyak amuba setelah 2 jam berarti sama dengan kita menghitung suku ke-7. Maka ini rumus barisan geometrinya, UN sama dengan A R N pangkat N min 1 A kali R pangkat N min 1. Suku ke-7 berarti 50 dikalikan 22 pangkat 7 dikurangi 1, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64, maka jumlah amubanya adalah 50 kali 4, 64, 3200. Demikian anak-anak beberapa contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar, terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.